Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan saya Fernando Asensi Jabat. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan serta membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih, tuntun kami Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-4b sampai ayat yang ke-6. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Demikian Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita pada hari ini melanjutkan bagaimana kita mengenal kebenaran sejati yang hanya berasal dari Allah. Nah Bapak Ibu, Filipi pasal 3 ini, ya ayat 4, bahkan kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 16, adalah tanggapan di mana Paulus memberikan tanggapan kepada orang-orang Yudais pada saat itu. Ya, sekalipun sebagai pengajaran yang harus dipahami oleh jemaat di Filipi bahwa kebenaran sejati itu tidak didasarkan pada hal-hal yang lahiriah. Sesuai dengan apa yang tadi kita baca. Nah, kebenaran itu Bapak Ibu sejatinya adalah kebenaran yang Allah anugerahkan di dalam Kristus. Bapak Ibu bisa baca di ayat 8 dan ayat 9 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hanya melalui iman kepada Kristuslah seseorang dapat dibenarkan. Nah Bapak Ibu, lalu dengan mengetahui semuanya itu yang tadi, apakah seseorang dapat dianggap telah mengetahui kebenaran sejati dari Allah? Tentu tidak cukup Bapak Ibu. Kenapa? Karena alasannya dari kesaksian Paulus tidak cukup sekedar tahu atau sampai pada izin Allah. Tetapi orang yang ingin mengetahui kebenaran, ia harus yang pertama Bapak Ibu membangun hubungan yang erat dengan Kristus tersebut. Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-10 dikatakan kata mengenal, ya, menunjukkan arti pengenalan yang bukan sekedar kenal atau tahu, tetapi sungguh-sungguh kenal sebagai hasil dari terjalinnya hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu, ketika Paulus berkata ingin mengenal Kristus, itu bukan berarti Paulus belum kenal atau baru mau mengenal, tetapi pengenalan itu sudah dimulai saat ia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Beradaptasi dan dapat diterima sehingga ia dipersatukan dan menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, sebagai orang yang telah diterima, sebagai orang yang telah dipersatukan dengan Dia, apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki hubungan yang erat dengan Kristus? Yang kedua Bapak Ibu, kita diajak untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, Paulus Bapak Ibu tidak berhenti pada hanya mengenal Kristus, tetapi ia juga ingin mengenal lebih lanjut akan kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, dari pernyataan Paulus ini Bapak Ibu, apa sebenarnya yang ingin ia sampaikan? Yang pertama Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan Kristus adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam wujud karya keselamatan Kristus bagi umat manusia. Maka Paulus Bapak Ibu menghendaki kita semua bahwa setiap orang percaya, termasuk dirinya pribadi, termasuk Paulus, mutlak harus memiliki pengenalan yang benar akan kedua hal itu.
Makna yang kedua Bapak Ibu yang ingin sebenarnya disampaikan oleh Paulus adalah kematian Kristus adalah kematian bagi dosa, sedangkan kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa. Jadi Bapak Ibu, seperti keyakinan Paulus ketika seorang dibenarkan dan dipersatukan dengan Kristus, maka ia juga akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memampukannya untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu, namun demikian untuk dapat menguasai itu semua, kita juga harus memperjuangkan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena ini bukan hanya dipersatukan dalam kebangkitan, tetapi juga kematiannya. Maka kematian Kristus bagi dosa, kita harus memahaminya dengan sebagai kematian dan nature keberdosaan manusia lama kita dalam segala bentuknya. Dan inilah sesungguhnya Bapak Ibu yang dimasukkan Paulus dalam ayat yang ke-10. Ya. Tanpa menjadikan kematian Kristus sebagai kematian kita tanpa dosa, maka kita tidak akan memahami apalagi mengalami kemenangan atas dosa karena kuasa kebangkitannya. Ia memang bukan perkara mudah dan instan Bapak Ibu, tapi Paulus sendiri masih terus mengusahakannya. Namun jika kita sesungguhnya ingin mengenal kebenaran sejati dari Allah, maka sesulit apapun jalan yang kita lalui untuk menjawab panggilan-panggilannya, itu sungguh layak untuk kita tempuh. Melalui hal ini Bapak Ibu, kita belajar akan dua hal. Di dalam kita mau bersama-sama mengenal kebenaran sejati dari Allah, diperlukannya adalah membangun hubungan yang erat dengan Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan atas kebenaran yang akan kami hidupi, akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menolong setiap kami. Di dalam kami juga menghidupi firman-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Tuhan tuntun setiap kami agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami satu hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian sapaan jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.